Hai guys, balik lagi Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik, welcome to What Happens During a Time Out episode 35. Masih bersama Mimin dan Wati, di mana kita akan memandu kalian merangkum sekaligus menerjemahkan kata-kata pelatih ketika time out pada laga kedua playoff kemarin. Sayangnya memang Red Sparks harus menelan kekalahan di game ini atas tamunya Hyundai Hill State setelah di game pertama menang di kandang Hyundai. Ini murni karena ketidakhadiran Yom Hye-son sih menurut Mimin di line up utama. Kemungkinan besar karena ada masalah pada kebugarannya ya, karena kemarin sempat kesakitan di laga pertama, jadi kayaknya lututnya bermasalah. Tapi kemudian banyak banget yang mengira semua sudah disetting. Bro, nggak semua yang terlihat janggal itu settingan. Tapi kalau drama memang di semua kompetisi pasti ada sih. Ya kita lihat aja lah nanti jalannya kayak gimana. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Mari kita mulai. Kita akan mulai dengan wawancara dari Goichi dan pelatih Kang from Madura dulu ya. Silakan Inceswati. Coach, bagaimana ulasan tentang laga playoff pertama? Ya, di pertandingan pertama para pemain kami menunjukkan fokus terbaik mereka di musim ini. Jadi saya rasa performanya sangat bagus. Akankah setter Yom Hye-son akan tampil? Hari ini Hye-son kondisi lututnya masih kurang baik, jadi dia akan beristirahat untuk sementara waktu. Kemudian siapa coach alternatif pengganti dari Yom Hye-son? Tapi tidak masalah karena Kim Chena dan An Yerim sudah berlatih bersama sejak pramusim sampai sekarang. Jadi saya berharap mereka bisa tampil baik hari ini. Apa strategi Anda untuk game kedua ini coach? Kalau servis kami bisa masuk dengan baik seperti di pertandingan pertama, kami akan lebih fokus pada blok. Jika blok dan pertahanan berjalan dengan baik, saya optimis kami bisa memainkan pertandingan yang bagus hari ini juga. Nah, itulah dari pelatih Goijin. Sekarang kita ke pelatih Kang Sang-hyung. Coach, bagaimana ulasan Anda tentang laga playoff pertama? Ya, pertandingan kemarin memang agak disayangkan ya. Benar kami kalah 0-3 tak ya, tapi kalau melihat detailnya hasilnya bisa saja berbeda jika kami bisa unggul di set pertama dan kedua. Ya sayangnya kami tidak bisa membawa atmosfer yang sama seperti biasanya, jadi agak mengecewakan. Jadi hari ini saya ingin para pemain lebih menikmati pertandingan. Mereka sudah bekerja keras untuk sampai di sini, jadi saya berharap mereka bisa bersenang-senang lah di lapangan. Bagaimana perasaan Anda melawan Bukilik yang telah kembali? Di awal pertandingan kami mencoba fokus pada servis dengan tujuan tertentu, terutama untuk mengganggu penerimaan lawan. Saya pikir sentuhan bola pemain mungkin akan sedikit menurun, tapi ternyata tidak, mereka memang benar-benar berbakat. Mereka bermain dengan baik, jadi di tengah pertandingan kami melakukan beberapa perubahan taktis yang kemudian merugikan tim ternyata. Lalu bagaimana Anda mengatasi receive yang kurang pada pertandingan sebelumnya dan pertarungan jangka pendek seperti kemarin? Lawan memang punya servis yang cukup kuat, tapi saya rasa tekanan mental juga sangat berpengaruh. Dalam pertandingan besar seperti ini, kami harus lebih percaya diri tak ya, dan berusaha mengatasinya. Saat ini opsi pergantian di posisi outside hitter cukup terbatas, jadi para pemain harus bisa menghadapi tantangan ini dengan lebih percaya diri. Apa strategi Anda coach untuk game kedua ini? Kami sudah melakukan latihan adaptasi lapangan singkat, memberikan istirahat bagi pemain yang membutuhkannya, dan fokus pada pemulihan kondisi fisik agar bisa tampil maksimal hari ini. Selain skill seperti yang saya katakan sebelumnya, cara terbaik untuk mengalahkan lawan adalah dengan menikmati pertandingan. Itu yang paling penting. Nah, itulah wawancara dari kedua pelatih dan Mimin sangat setuju dengan pelatih Kang, di mana menikmati pertandingan adalah cara terbaik untuk mengalahkan lawan, dan itu akan benar-benar terlihat di game ini, gengs. Yaudahlah, kita langsung aja masuk ke set pertama. Kim Chena ditunjuk untuk mengisi posisi Yom Hye-son di setter. Di awal set pertama ini sebenarnya berjalan cukup ketat sih. Namun memang sudah sangat terlihat bahwa ada penurunan ritme dari Jong Kwan-jang jika dibandingkan dengan game pertama di kandang Hyundai. Mega terlihat bermain tidak lepas gengs, dan peran Kim Chena sebagai setter masih kurang nyetel. Bahkan kadang umpannya cenderung kurang variasi, sehingga mudah bagi middle blocker lawan untuk mengantisipasi. Ditambah error juga mulai sering terjadi di kubu Red Sparks sendiri. Sebenarnya Hill State secara permainan tak jauh berbeda kok dari game pertama, namun memang Red Sparks lah yang menurun secara permainannya. Perolehan skor sendiri memang terlihat ketat, tapi kayak kurang mantap aja gitu deh Mimin. Hingga kemudian di skor 8-10 untuk keunggulan tim tamu, pelatih Goijin mengambil time out. 방타보다는 빨리
내가 리시브 타겟에서 완전 니네로 바꿨어. 연결 준비도 해주고. 그 다음에 지금 봐봐. 동영이랑 언니랑 하이브로 가는데 내가 어제 얘기했잖아. 짧으면 풀었어. 긴 거는 니네가 빨리 가야 돼. 방금 위로 오는 습니다. Murni penghasil poin dari Red Sparks hanya lewat outside hitter saja ya, karena middle blocker sama sekali nggak berjalan. Sehingga jika ini terus-terusan tidak diatasi, maka pemain seperti Mega maupun Bukilik akan sangat terkuras staminanya. Apalagi jarak antara game pertama dan kedua hanya sehari aja gengs. Jadi sangat amat disayangkan. Setelah timeout, Mega dan kawan-kawan mulai terus tertinggal dari Hillstead. Sekali lagi, gebukan Moma, Guerri maupun Jongjun terus aja tembus tanpa ada halangan berarti. Bahkan soft block aja loh nggak jalan. Akhirnya Kim Chena digantilah oleh An Yerim, yang mana dua-duanya juga nggak perform sebenarnya. Kim Chena memang senior, namun visinya masih belum nyetel dengan tim. Sedangkan An Yerim juga kadang oke, kadang enggak. Sulit lah. Ditambah kita tahu sendiri ya bahwa blocker Hillstead itu adalah salah satu yang terbaik. Jadi kena mulu. Aduh. Akhirnya di skor 15-19 pelatih Ko harus kembali mengambil timeout. 다른 게 문제가 아니야. 집중력들이 1차만큼 안 나온다니까. 지금 안 놓쳐야 될 볼은 몇 개 놓쳐. 자, 다시 집중하고. 집중력이 나와야 전술이 나올 거 아니야. Setelah timeout, Red Sparks langsung bisa menambah poin dari Mega. Namun tekanan dari Hyundai masih belum selesai ketika seorang Yang Hyojin juga turut andil dalam serangan yang menghasilkan poin. Kemudian satu service out dari Hanmire membuat pelatih Kang mengambil timeout pertamanya. Sayang lagi-lagi performa setter dan middle blocker Jong Kwajang masih sangat minus. Ditambah Mega terus-terusan terkena block karena ya emang udah dijaga ketat dan kurangnya variasi serangan. Bener-bener ya, tanpa kapten yang serba bisa dalam mengatur serangan, Red Sparks kayak berantakan aja gitu. Dan sangat jelas gap antar pemain cukup besar di dalam tim. Hyundai bukan tanpa error ya sebenarnya, mereka juga cukup sering kok melakukan error. Namun karena secara permainan dan statistik mereka lebih unggul, ditambah Red Sparks melakukan error lebih banyak, ya pada akhirnya Hyundai lah yang mendapatkan set point pertama. Namun di momen ini Red Sparks berhasil mencetak 2 angka tambahan dari error Goyerim dan Spike Bukilik. Kemudian pelatih Kang mengambil timeout kedua dikala Hyundai mendapatkan set point. Setelah timeout, Hyundai menyudahi set pertama lewat serangan tipuan Goyerim yang gagal diselamatkan anak-anak Jong Kwajang. Hyundai Hillstead menang dengan skor 25-20. Di set kedua, Red Sparks langsung bisa unggul dengan 2 angka dari Mega dan error Moma. Keunggulan Red Sparks masih terus berlanjut hingga skor 2-4 gengs. Namun sayangnya bisa diimbangi sama Hyundai. Karena demikian Red Sparks tak kendur dan terus menambah perolehan poin. Meskipun secara permainan masih serba kebingungan dan gerasa-gerusu. Bahkan setelah technical timeout pertama, pasukan Koejin ini berhasil unggul 5 angka dari Hillstead. Tentu ini sebuah perkembangan yang bagus dan membuat harapan kita tuh jadi naik lagi. Hingga karena inilah pelatih Kang mengambil timeout pertama di set kedua. Praktis setelah timeout ini, Red Sparks tak dibiarkan berkembang sama sekali. Moma masih sangat memberikan ancaman yang menakutkan.
2 poin dari Moma dan 1 error dari Bukilik membuat Hillstead mencetak 3 angka beruntun dan ini membuat pelatih Goichen langsung mengambil timeout. 채나야, 채나 네 생각에 그리 중요한 나가. 그거는 메가랑 부키의 능력을 활용하는 게 아니라 그 토스는 서브 토스고 얘네한테는 높게 주라니까. 아니 저 말 듣고 속공이랑 잘 쓰고 있어. 하나 진짜 원하는 거는 높게 주는 그거 하나야 그거. 다른 거 다 잘하고 있다니까. 오케이? Apakah setelah itu Red Sparks langsung bangkit? Bisa dibilang iya karena Red Sparks berhasil memperlebar jarak. Lalu apakah ini akan menjadi titik balik? Enggak juga, karena Hyundai terus memepet perolehan skor. Bahkan berhasil mengimbangi di skor 13 sama lewat service ace Yang Hyojin. Tak berhenti sampai di situ aja loh. Jong Ji-hoon membuat Hyundai Hillstead berbalik unggul, gengs. Dan pelatih Goichen langsung mengambil timeout. 타이밍만 잡으면 되거든요. 나이 토스야 지금같이 올리면 돼. 그러면 흐름이 온다고. 메가랑 부키랑 조금 천천히 출발하면 되니까. 지금 리듬 다 좋다니까. 충분해. 우리도 지금 서브 들어가고 블로킹 위치들을 잘 잡자고 블로킹 위치들을. 잘하고 있어 지금 얘 잘하고 리듬이 좋고. 저희가 쳤다 할 수도 있으니까 우리 하나 Nah benar-benar ya, setelah timeout ini Red Sparks baru pertama kali berhasil melakukan blocking melalui Jong Hoyong. Itu pun karena kena badan Jong Ji-hoon. Kalau enggak ya out itu bola. Seolah stuck setelah blocking dari Hoyong, Hyundai berhasil mencetak 5 angka berturut-turut. Gelo lah pokoknya. Dan gak ada tambahan timeout lagi setelah timeout Goichen tadi, karena pelatih Kang sudah cukup nyaman dengan penampilan anak asuhnya. Sangat terlihat ya, gak ada kepercayaan diri tinggi di kubu Red Sparks. Sangat jauh berbeda dari game pertama. Dan hal ini sangat bisa dimanfaatkan Hyundai dengan baik. Dan yang sangat disayangkan, Bukilik udah balik aja tuh ke mode errornya. Berkali-kali pukulannya tuh keluar, gengs. Yang padahal Hyundai udah masuk skor krusial menuju set point kedua. Lagi-lagi yang harus dipertanyakan adalah blocking sama sekali nggak jalan. Tembus mulu. Ya dengan berat hati, akhirnya Hyundai kembali memenangkan set kedua dengan skor 25-17. Set ketiga belum ada tanda-tanda perbaikan dari Red Sparks. Dan memang sangat sulit ya ketika memang dari awal sudah underperform. Mental udah kena, stamina juga udah terkuras. Wah serius lah, sehat-sehatlah kalian para pemain Red Sparks. Pasti tekanan yang kalian alami itu berat banget. Mega masih terus menjadi tumpuan dan sasaran umpan yang padahal udah mati itu Mega. Wah gila, dijaga ketat abis-abisan. Mega udah aduh sulit. Hingga kemudian di skor 7-10 untuk keunggulan Hyundai, pelatih Goichen mengambil timeout. 지금도 지훈이 짧은 볼이었잖아. 우리 뭐 잡기로 했고 다 아는 거라고. 아는 걸 해줘야지 경계되지. 집중력들이 떨어져가지고 그냥 아무 정신없이 하면 안 된다니까. 플레이마다 우리가 준비해서 연습했던 게 있잖아. 그걸 해야지 경계가 되지. Hyundai yang bermain di atas angin masih terus unggul dan selangkah di depan Jongkwanjang. Benar-benar udah pada yakin nih kita kalau set ketiga ini juga akan diambil oleh Hyundai Hillstead. Tapi ada secercah harapan ketika Red Sparks berhasil menyamakan kedudukan di skor 16 sama. Dan ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pelatih Kang dengan timeout. Setelah timeout ini, harapan kita benar-benar dipangkas habis. Gebukan Moma dan blocking Lee Da-hyun langsung membuat Red Sparks kembali tertinggal 2 angka, gengs. Hal ini pun membuat pelatih Goichen langsung mengambil timeout keduanya. 지금 2개 먹어버리면 어떡하냐? 우리가 분석하고 준비했던 거 먼저 생각하라니까. Gak pantang menyerah, Spike Buki memperkecil ketertinggalan dan justru blocking kedua diciptakan oleh Mega yang membuat kondisi menjadi imbang.
Kemudian serangan cepat Park Eun-jin membuat Red Sparks unggul 1 angka. Pelatih Kang langsung mengambil time out untuk memutus momentum Jong Kwan-jang. 좀 까다롭게 들어오지. 지금은 리시브 잘한 거야. 그치? 하면은 넘어지고 몸한테 챙기라고 올려놓으면 되지. 여기 잘 왔어. 자, 선생님 했지만 역싸움이야. 역싸움. 지금 몇 개만 더 우리가 버텨내면 된다고. 몸하고 타점 길게. 다른 거 없지. Dan setelah ini kejar-kejaran skor terus terjadi hingga memasuki skor krusial. Momo dan Buki saling bergantian mencetak angka untuk timnya, berusaha merebut set ketiga. Sayang aja ya, perolehan angka Red Sparks terhenti di skor 22. Yang tentu saja sisa skor dilibas habis oleh Hyundai Hillstead. Dan semua angka itu hanya dari satu pemain bernama Moma Basoko. Gila. Hyundai pun mengakhiri set ketiga dengan skor 25-22. Dengan ini Red Sparks dan Hyundai akan melakoni laga ketiga dalam Rules of 3 yang akan dilangsungkan di kandang Hyundai tentu saja. Siapapun yang berhasil memenangkan game esok, maka dia yang berhak melaju ke babak final. Ya, kita doakan Red Sparks berhasil masuk final di musim ini. Kita jumpa lagi di tanggal 29, gengs. Yaudah, itu dia What Happens During a Timeout episode 35. Terima kasih semua dan jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you gengs in the next video. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake